Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021. Terambil dari surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan epistel terambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Diikat oleh topik atau tema keselamatan dari Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan haluaon sia debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ibrani pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021 berbicara tentang bimbingan penulis surat Ibrani kepada jemaat Kristen mula-mula yang berasal dari Yahudi, dihubungkan dengan topik atau tema minggu keselamatan dari Tuhan, haluaon sia debata. Saudara, kalimat yang mengawali Ibrani pasal 2 khotbah kita ini mengatakan, karena itu, lengkapnya ditulis demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, penulis surat Ibrani ini menilai bahwa banyak di antara warga jemaat penerima surat ini yang hidup keberimanannya sudah hanyut di bawah arus. Saudara, bagaimana gambaran dari hidup keberimanan, keberagamaan, kerohanian yang hanyut di bawah arus itu? Saudara, orang yang hanyut di bawah arus tidak memiliki pegangan. Hidupnya ditentukan oleh sekitarnya. Dia pelin-pelan, tidak punya ketetapan hati, dan pendiriannya pun tidak kokoh. Itu sebabnya penulis surat Ibrani ini mengatakan di awal khotbah ini, karena itu. Kalimat ini pasti memiliki hubungan dengan kondisi dan keadaan jemaat si penerima surat ini. Mari kita telusuri bagaimana gambaran hidup keberimanan jemaat si penerima surat ini yang oleh penulisnya digambarkan hanyut di bawah arus. Saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Orang Yahudi tetapi sudah jadi Kristen. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi ini?
Di satu pihak, orang-orang Kristen yang tadinya berasal dari agama Yahudi ini masih mempercayai dan mempertahankan keyahudian mereka. Mereka bersandar kepada ajaran-ajaran keyahudian lama dengan mempraktekkan sunat lahiriah, hari-hari raya Yahudi, dan lain-lain meskipun sudah Kristen. Mereka masih memegang teguh ajaran-ajaran para tokoh-tokoh agama di Perjanjian Lama, ajaran nabi-nabi, dan peranan malaikat-malaikat yang menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi pada pihak lain, meskipun mereka sudah menjadi Kristen, pengikut Yesus, anggota gereja, tetapi mereka tidak percaya dan yakin kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, juru selamat hidup mereka masing-masing secara pribadi. Gak percaya. Ajaran Yesus mereka sepelekan, mereka lecehkan, dan abaikan. Selain itu, kondisi mereka saat surat ini ditulis, mereka sedang menderita, banyak yang mengalami berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Mereka ada yang diejek, dicerca, dilecehkan, diteror, bahkan ada yang dibunuh dan berbagai-bagai penderitaan lain. Di saat menghadapi kondisi seperti ini, banyak di antara mereka yang tidak bertahan dalam imannya, berubah sikap, kembali ke agama semula, atau beralih ke agama lain. Mereka meragukan Yesus itu sebagai juru selamat. Menurut penilaian mereka, kalau Yesus benar-benar Tuhan dan juru selamat, kenapa Dia membiarkan mereka menderita seperti ini? Betullah apa yang digambarkan oleh penulis surat Ibrani ini tadi di awal pasal 2 khotbah kita ini, bahwa banyak di antara jemaat penerima surat ini yang sudah hanyut dalam bahasa Batak disebut mabaur, maup. Banyak yang sudah hilang kendali atau pegangan hidup. Saudara, dalam perikop khotbah kita ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, penulis surat Ibrani memberi dorongan, penguatan iman kepada jemaat mula-mula yang berasal dari latar belakang agama Yahudi ini, agar kiranya tidak ada lagi jemaat pengikut Kristus itu yang hanyut, nama baur, nama yang terbawa arus dalam imannya, keagamaannya, dalam pegangan rohaninya. Supaya jangan ada lagi yang hilang kendali, Bapak Ibu. Kita sudah punya pegangan, kata penulis surat Ibrani ini. Kita memiliki tiruan iman teladan rohani, yaitu Yesus Kristus. Saudara, penulis surat Ibrani ini memastikan Yesuslah pegangan kita, tiruan iman kita, teladan rohani kita. Hanya Yesus Kristus saja, nggak ada yang lain. Jangan ada lagi yang kembali ke belakang, ke masa perjanjian lama. Jangan ada yang menyamakan, membandingkan Yesus dengan semua tokoh-tokoh perjanjian lama, sehebat apapun dia dahulu. Mereka itu tidak bisa dibandingkan, apalagi disamakan dengan Yesus. Yesus jauh lebih unggul dari mereka semua. Yesus mediator antara Allah dengan manusia, dengan dunia. Yesus itu satu zat, satu eksistensi dengan Allah Bapa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu kata penulis surat Ibrani ini, iman kita harus tertambat kepada Yesus. Dengan demikian, kalau sudah tertambat kepada Yesus, kita tidak akan hanyut lagi. Dan mabaur behita, dan mau behita. Meski harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita yang berbicara tentang bimbingan penulis surat Ibrani kepada jemaat Kristen mula-mula yang berasal dari Yahudi, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, keselamatan dari Tuhan, haluaon sian debata. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, kita harus lebih teliti memperhatikan yang kita dengar supaya jangan hanyut. Ayat 1.
Saudara, penulis surat Ibrani mendorong dan menyadarkan jemaat mula-mula yang berasal dari agama Yahudi tadi agar mereka senantiasa harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah mereka dengar. Sebab penulis surat ini memperhatikan realitas yang terjadi selama ini bahwa ketidaktelitian sebagian besar dari jemaat penerima surat ini membuat mereka salah fahamlah dan salah melihat siapa Yesus yang sebenarnya itu. Akibatnya, banyak di antara mereka yang melecehkan Yesus, yang merasa abai terhadap pengajaran-pengajaran Yesus, yang menganggap bahwa Yesus itu tidak pantas dipercayai sebagai Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang putus asa, tidak konsisten lagi dalam imannya. Mereka kembali ke agama semula dan juga berpindah agama ke agama-agama yang lain. Saudara, penulis surat Ibrani ini mengingatkan kita juga saat ini, sekarang ini. Banyak yang kita dengar itu yang belum tentu semuanya itu benar. Oleh karena itu penulis surat Ibrani ini menekankan di awal pengajarannya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ketelitian kita mendengar apa saja, mendengar berita, mendengar omongan orang, mendengar pengajaran guru-guru agama, termasuk mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, akan menghindarkan kita dari berbagai-bagai kekeliruan dan kesesatan. Itu ayat 1. Saudara, kata Yunani yang dipakai di sini, teliti, adalah proseho, artinya to watch out, beware, to pay attention. Artinya itu mencermati, memperhatikan, berhati-hati. Jadi setiap apa yang kita dengar, kita baca, kita terima Bapak Ibu, maka harus dengan cermat dulu kita perhatikan. Harus kita beri dulu perhatian yang betul-betul khusus, terfokus. Jangan asal terima sesuatu yang didengar itu. Dengan sikap teliti dimaksudkan di sini agar selalu kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, kita lakukan, kita ucapkan, kita omongin kepada orang. Saudara, banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat salah ngomonglah, salah ucapkanlah, atau sebaliknya, salah mendengar, salah menyimak ucapan orang lain, sehingga terjadilah pertengkaran. Terjadilah soal jawab, debat kusir yang gak habis-habisnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum kita menyerahkan uang misalnya kepada orang lain, kepada bendahara, kepada siapapun yang layak menerima uang itu, maka kita harus terlebih dahulu dengan cermat menelitinya, menghitungnya. Juga apabila kita menerima uang dari siapa-siapa saja, maka kita harus teliti menerima seberapa uang yang kita terima itu misalnya. Banyak persoalan yang terjadi akibat kurang teliti. Baik menerima atau menyetor uang yang harus dibayar. Akibatnya kita sering bertengkar karena tidak ada bukti-bukti penyetoran dan penerimaan yang tertulis. Yang satu bilang sudah dibayar, sudah dilunasi. Yang lain bilang, mana tanda lunasnya? Siapa yang melihat? Dan lain-lain. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, teliti, cermati segala hal. Di zaman modern ini, sering kita berhadapan dengan informasi-informasi bohong yang secara viral disebut hoax. Berita-berita hoax ini telah sering meresahkan tatanan sosial dunia maya dan dunia nyata, terutama dalam penggunaan media sosial. Jika kita tidak teliti menerimanya, maka berita-berita bohong itu bisa dianggap benar, padahal salah. Akibatnya terjadilah berbagai-bagai persoalan dalam hidup kita. Kalau kita tidak teliti menerima informasi-informasi lewat jejaring sosial ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhirnya akan berdampak buruk, bahkan akan merugikan kita. Karena bisa saja kita jatuh kepada penipuan, uang kita habis dikuras dari simpanan kita di bank atau di mana-mana. Saudara, kecepatan transformasi informatika melalui media sosial telah memperhadapkan kita dengan berbagai-bagai akibat, baik yang positif, yang baik yang berguna,
yang menolong kita, maupun juga yang negatif, yang merugikan, yang merusak akal sehat, akal bulus kita, yang bisa juga merusak ketiga-tiga daya yang ada di dalam hidup kita, diri kita, kognitif kita, afektif kita, psikomotorik kita merusak karena atau disebabkan oleh jejaring sosial yang negatif ini. Saudara, apa yang dituliskan pada ayat 1 ini mengingatkan kita dalam konteks masa kini agar kita semakin maju dalam meresponi firman Tuhan, agar kita jangan pernah acuh terhadap firman. Mari kita semakin serius dalam memperhatikan, teliti dalam membaca, dan merenungkan firman Tuhan, khotbah yang kita dengar, demi untuk kemajuan spiritual, moral, dan iman kita. Dengan memberi perhatian lebih teliti pada firman Tuhan, maka kita tidak lagi akan terbawa arus oleh arus pemikiran dunia ini. Kita tidak lagi akan hanyut dalam arus duniawi yang sesat, desakan-desakan transformasi informatika yang keliru, nggak lagi. Dengan demikian, maka kita akan tetap dalam keselamatan dari Tuhan. Haluaun sia debata. Sebagaimana topik minggu ini, maka telitilah, cermatilah, perhatikan, dan berhati-hati dalam segala hal. Pengajaran kedua, percayai setiap firman. Pelanggar firman akan mendapat ganjaran setimpal. Ayat 2. Saudara, inilah jawaban permasalahan. Karena banyak di antara jemaat hanya mempercayai apa yang diajarkan dalam perjanjian lama, dalam Taurat Musa, dalam pengajaran-pengajaran para nabi, guru-guru agama Yahudi, melaksanakan tradisi sunat, makanan-makanan yang halal dan tidak halal, dan sebagainya. Tetapi pribadi Yesus mereka sangsikan dan bahkan mereka tolak sebagai juru selamat. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu dianggap rendah, murahan, tidak seberbobot, sebermutu dengan firman yang disampaikan oleh Musa, oleh para nabi, oleh suruhan-suruhan Allah lainnya dalam perjanjian lama menurut mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percayai firman meskipun itu disampaikan lewat perantaraan malaikat-malaikat. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan kita kepada firman, itu akan mendapat ganjaran yang setimpal menurut ayat 2 ini. Saudara, penulis surat Ibrani ini sekarang memberi dorongan kepada jemaat yang berasal dari agama Yahudi dahulu, dan bahkan kepada kita di saat mendengar khotbah ini, Bapak Ibu, agar kita jangan memisahkan antara firman yang diberikan oleh para malaikat-malaikat perjanjian lama dengan firman yang dibawakan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu, berasal dari Tuhan yang sama. Dalam hal ini, ayat 2 khotbah ini, penulis Ibrani mengatakan bahwa firman Tuhan yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Jadi para malaikat-malaikatlah yang dipakai oleh Tuhan membawa firman kepada umat Allah. Dalam hal ini penulis surat Ibrani meniru apa yang dikatakan oleh Lukas pada Kisah Rasul-Rasul pasal 7 ayat 53 yang mengatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jadi ada Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Saudara, apa maksudnya ayat 2 ini? Penulis surat Ibrani ini mau memberi kesadaran bagi pembacanya, sekali lagi termasuk kita juga saat ini, agar kita jangan memisahkan antara firman yang diberikan oleh para malaikat-malaikat dalam perjanjian lama dengan firman yang dibawakan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kita harus taat kepada firman Tuhan, baik tertulis dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Keduanya sama-sama firman Allah, tetap berlaku dan tidak pernah batal. Malahan penulis surat Ibrani ini justru memprioritaskan firman yang dibawakan oleh Yesus. Kenapa? Penulis Ibrani ini memastikan pada pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 5 bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesuslah cahaya kemuliaan Allah, gambar dan wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Saudara, Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Hanya kepada Yesuslah yang disebut, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, kalimat ini tidak pernah disebutkan kepada malaikat manapun. Inilah dasarnya. Kenapa penulis surat Ibrani ini mengingatkan kita sekarang agar kita harus taat kepada firman Tuhan itu. Ketaatan kita kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktekkan, menghidupi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bahkan pada ayat 2b dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Apa maksudnya pelanggaran dan ketidaktaatan kepada firman di sini? Saudara, apabila firman Tuhan itu kita permain-mainkan, kita lecehkan, kita sepelekan, maka itu adalah pelanggaran dan ketidaktaatan kepada firman. Apabila firman Tuhan itu kita jadikan hanya sebagai bahan diskusi saja, perdebatan saja, menjadi ilmu pengetahuan dan kebutuhan pikiran sains, tetapi bukan kuasa yang membentuk moral spiritualitas kita, maka itu sudah merupakan pelanggaran terhadap firman. Itu berarti bahwa kita sudah mempermain-mainkan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini jangan kita lecehkan, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Ayat 3. Inilah yang tidak disadari oleh orang Kristen penerima surat ini dahulu. Mereka abai terhadap keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Bahkan mereka melecehkannya. Itu sebabnya penulis surat Ibrani ini mendorong mereka dua hal. Pertama, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Kedua, hargailah semua pemberitaan keselamatan siapapun yang memberitakannya. Mulai dari Perjanjian Lama, kemudian dalam masa Yesus, hingga murid-muridnya, terus kepada pendengarnya dahulu dan sekarang di zaman kita. Saudara, khotbah ini juga mengingatkan kita sekarang, Bapak Ibu, untuk kedua-dua hal ini, agar kita jangan ikut-ikutan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah kita terima. Sungguh sangat disayangkan apabila keselamatan yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan lewat anugerah pengorbanan kematiannya yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Kalau berita keselamatan yang dari Allah atau Yesus itu kita abaikan lewat ketidakseriusan kita terhadap perkataan, terhadap pengajaran firman Tuhan, terhadap khotbah yang kita dengar, maka kita sudah menyia-nyiakan keselamatan kita, Bapak Ibu. Jangan. Kalau kita merasa tidak butuh firman, tidak butuh khotbah pengajaran Allah, maka kita akan binasa. Kita akan hanyut, mau mabaur seperti ayat 1 tadi itu. Kenapa? Sebab lewat firman, lewat khotbah, lewat pengajaran yang kita terima itulah kepribadian kita dibentuk. Iman kita semakin dibangun. Pengharapan akan masa depan kita semakin diteguhkan. Rasa galau dan khawatir kita dipulihkan. Dibangun kembali menjadi tidak lagi takut, menjadi memiliki kepercayaan diri sendiri. Dengan mendengar khotbah, dengan mendengar firman Allah, maka kita akan memperoleh keselamatan masa kini kita. Amin. Keselamatan masa kini kita. Khotbah itulah yang menjadi penyelamat kita dari berbagai-bagai keadaan suram. Siapapun yang membawakannya. Makanya jangan sia-siakan keselamatan masa kini kita itu, Bapak Ibu. Terima firman itu dengan tetap teliti, penuh perhatian. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, minta selalu penyertaan Roh Kudus. Ayat 4.
Saudara, inilah pelengkap semua pengajaran yang kita terima dari khotbah Ibrani pasal 2 ayat 1-4 ini. Semua yang kita bicarakan tadi akan menjadi lengkap, sempurna, dan berhasil kalau kita mau meminta selalu penyertaan Roh Kudus sebagaimana ayat 4 ini. Dalam berupaya melaksanakan semua pengajaran mulai dari yang pertama tadi hingga yang ketiga, maka jangan lupa bahwa kita harus selalu mengandalkan, memohonkan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan kuasa Roh Kuduslah maka Tuhan akan mengizinkan berbagai-bagai karunia, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup setiap orang kita. Dengan penyertaan Roh Kudus, maka kita akan bisa dengan teliti menerima semua pengajaran-pengajaran yang mendukung pengembangan hidup rohani kita, dan kita tidak akan pernah binasa lagi. Dengan penyertaan Roh Kudus, maka kita akan senantiasa mau percaya terhadap setiap firman yang diajarkan Tuhan lewat para hamba-hambanya, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar dan sebagainya. Dengan penyertaan Roh Kuduslah maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam diri kita. Dan lewat kuasa dan penyertaan Roh Kudus itulah maka kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Haluaun siadebata, sebagaimana topik minggu ke-18 sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021. Terambil dari surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Agar kita sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan, haluaon debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Terpujilah nama-Mu lewat firman Tuhan ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan pembesaran Tuhan Yesus.